Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi sahabat di channel One Opini dimanapun Anda berada saat ini. Pada video kali ini kita akan membahas di mana ada komentar teman Bapak Jokowi pada saat beliau sama-sama kuliah di UGM. Dan di video selanjutnya ada Egy Sujana, Rismond, Rosuryo ternyata mulai panik sahabat-sahabat, dan mereka menyewa pengacara untuk terhindar dari hukuman atas tuduhan yang dikeluarkan oleh mereka tentang ijazah yang dimiliki oleh Bapak Jokowi. Nah, ini terbukti bahwa mereka kelihatan panik ya, dan sampai-sampai menyewa pengacara. Nah, bagaimana videonya? Kita tonton sama-sama berikut ini. Sekarang kita kembali ke objeknya Pak, ijazah. Ijazah. Oke, dari yang beredar kan tentu Pak Anies sekarang udah tahu nih, Ya. seperti apa yang sering beredar di TV, di media-media itu. Ini berarti sekali lagi kalau mau membandingkan ijazahnya ini dengan Pak Jokowi sama Pak? Sama. Kalau menurut saya sama persis ya. Kalau bisa di-shot aja nggak apa-apa ya. Ini jasa saya ya. Kalau Pak Jokowi dinyatakan palsu, pasti punya saya juga akan palsu. Oh gitu Pak? Iya pasti Pak, karena iya. sama sebenarnya. Jadi nomornya di sini, pakai nomornya di kehutanannya ada begini, kemudian di sini juga ada nomornya. Nah gitu ya. Dan kemudian tahun 85 itu memang di ijazahnya itu pakai materi. Pakai materi. Setelah tahun 85, yang jadi teman-teman yang pada lulusan tahun 86 ya, itu nggak ada pakai materinya. Oh, termasuk Andi? Ya, saya karena masuk yang awal itu pakai materi. Pakai materi. Ya, setelah 86 itu nggak ada. Kemudian masalah jurusan ini tadi, ini kan ada tulisan jurusan tapi di strike ya. Iya. Nah, karena format yang lama itu memang ada jurusan. Setelah itu dihilangkan. Iya. Nah, kemudian tahun berapa ya, mulai 90 atau berapa itu ada lagi jurusan, tapi sekarang ini sudah nggak ada lagi, sudah hilang. Jadi hanya kehutanan gitu aja. Oke. Gitu. Soal PON, ini jadi salah satu yang akan dimulai dari Dr. Roy Suryo agar bisa menandatangani. Ya, silakan media untuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Subhanahu wa taala dan dengan keinginan kita semua ya untuk tetap menegakkan kebenaran. Jadi saya mulai menandatangani ini, dan terima kasih kepada TPUA yang telah menginisiasi surat ini ya gitu, surat kuasa, dan juga terima kasih kepada teman-teman lain yang juga akan membelakan. Jadi istilahnya ini kami semua bergerak bersama dan dengan nama Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih. Ya, satu lagi. Ya, Rismond. Selanjutnya Dr. Rismond Sianipar. Kata pengantarnya idem saja ya. Ya. Sudah diwakili oleh Pak Roy. Ya, sebelah. Terima kasih atas tim TPUA yang dipimpin oleh sehat selalu. Amin ya. Perjuangan masing-masing. Brother Rismond. Ya. Ya, Kemudian Profesor Dr. Haji Egy Sujana juga ikut menandatangani kuasa karena beliau terakhir dilaporkan oleh Jokowi. Inisial ES. Jangan-jangan yang lain. ES siapa Bang? Elvi Sukaisi. Dia suka goyang masyarakat Elvi. Bu Elvi jangan tersinggung ya. Ya. Tapi ini anomali brother semua. Ya. Saya advokat itu punya imunitas. Pasal 16 dari Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 dijelaskan amat sangat jelas bahwa advokat tidak dapat digugat perdata, tidak dapat dituntut pidana ketika menjalankan pembelaan kepada kliennya. Dalam konteks ini
Saya membela yang namanya Bambang Tri, Gus Nur, Muslim Ardi, Ya. kemudian Dr. Taufik, Hatta Taliwang, itulah dan Rizal Fadilah. Ya. Nah, itu prinsipal. Saya sedang membela dia dalam mencari segala macam bukti-bukti untuk pembelaan. Untuk oknum si paling ilmuwan di abad ini yang merasa kajian ilmiahnya paling benar sampai menggugat ijazahnya Pak Jokowi, kalau bisa tolong luangkan waktu tonton cuplikan video di bawah ini ya. Bandingkan ijazahnya ini dengan Pak Jokowi sama Pak? Sama, kalau menurut saya sama persis ya. Kalau bisa di-shot aja nggak apa-apa ya. Ini jasa saya ya. Kalau Pak Jokowi dinyatakan palsu, pasti punya saya juga akan palsu. Oh gitu Pak? Iya pasti Pak, karena Iya. sama sebenarnya. Jadi nomornya di sini, Bapak ini nomornya di kehutanan ada begini, kemudian di sini juga ada nomornya. Nah gitu ya. Dan kemudian tahun 85 itu memang di ijazahnya itu pakai materi. Setelah tahun 85, yang jadi teman-teman yang pada lulusan tahun 86 ya, itu nggak ada pakai materinya. Oh. Nah itu cuplikan videonya. Pertanyaan saya, kira-kira sama tidak ijazahnya? Kalau merasa tidak sama, silahkan lanjutkan dan bersiap-siaplah untuk memakai rompi Shopee. Oke. Tak kasih tahu ya guys, Ini Pak. seseorang dikatakan pakar itu apabila S2, S3, atau S1, S2, S3 itu keilmuannya sama guys. Misalnya seorang pakar telematika di mana S1-nya ilmu telematika, S2-nya ilmu telematika, S3-nya ilmu telematika, dan dia mengajar S1, S2, S3 telematika. Itu baru dikatakan pakar guys. Lah sekarang Roy Suryo S1-nya aja ilmu komunikasi, S2-nya Magister Kesehatan. Memang di UGM, tapi keilmuannya bukan telematika. Dari mana guys dia dikatakan pakar? Dari mana? Rumusnya apa dia dikatakan pakar atau dia ngaku-ngaku pakar? Karena setiap kali dia mungkin menawarkan diri menjadi seorang ahli atau seorang pakar di persidangan. Sedangkan pengalaman mengajarnya dia hanya mengajar diploma. Saya googling ya, saya cari buku-buku tentang telematika, nggak ada. Padahal seorang ahli atau seorang pakar itu harus menulis buku, harus menulis jurnal yang terkait dengan keilmuannya dia, yaitu telematika. Guys, sampai sini paham kan? Seharusnya kita tidak diadili. Karena saya advokat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seharusnya kita tidak diadili karena saya advokat. Itu yang dikatakan Bang Egy Sujana. Dan Bang Egy menyinggung juga, Jokowi telah disumpah akan berlaku adil kepada rakyatnya. Bang Egy, itu sumpah beliau selaku kepala negara atau selaku presiden. Dan sekarang statusnya Jokowi mantan presiden. Dan sekarang kenapa Bang Egy mengatakan seharusnya kita tidak diadili? Takut? Sudah tahu akan kalah? Ya pasti kalah lah. Sebab Jokowi masih dilindungi oleh negara. Bang Egy harus paham itu. Sekuat apapun gerombolan Bang Egy menyerang mantan Presiden Jokowi tidak akan berhasil. Dengan cara apapun Bang Egy akan menjatuhkan mantan Presiden tidak akan berhasil. Percayalah.